Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, salam sejahtera bagi kami semua. Eh, Pada kesempatan kali ini, kita akan melakukan ujian seminar proposal. Sebelumnya, biarkan saya untuk memperkenalkan diri saya. Saya Givari Farel Diaska sebagai moderator dari ujian sidang proposal hari ini. Pada kesempatan kali ini, saya mengucapkan terima kasih kepada Juan Deus sebagai penguji satu atau ketua penguji, penguji 2 Human Hanif Nasution, dan penguji 3 yaitu Muhammad Reza Ghazali. Dan untuk hari ini, peserta yang akan memaparkan proposalnya yaitu Raka Mulia Farandi. Untuk waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih MC atas sambutannya dan terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Pertama-tama, izinkan saya untuk membuka usulan penelitian saya pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Dengan segala hormat, saya ucapkan terima kasih kepada penguji 1, penguji 2, dan penguji 3 yang telah hadir meluangkan waktunya pada seminar proposal pagi hari ini. Yang terhormat, Juan Deus selaku penguji 1, yang terhormat, Umam Hanif selaku penguji 2, yang terhormat, Haja Ghazali selaku penguji 3. Dan para audiens yang menonton pada pagi hari ini. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Raka Mulia Farandi dengan NIM 181111228. Izinkan saya memaparkan proposal usulan penelitian saya yang berjudul Pengaruh Harga, Gaya Hidup, dan Persepsi Nilai terhadap keputusan pembelian layanan premium pada aplikasi streaming musik Spotify. Pertama-tama, berikut adalah permasalahan yang melatar belakangi penelitian ini, yaitu perkembangan sistem teknologi, informasi, dan telekomunikasi telah mendorong munculnya peluang bisnis yang memanfaatkan layanan internet yang dinilai lebih efisien dan efektif, terutama dari segi penghematan waktu dan segi biaya operasional. Berdasarkan data dari APJI, secara umum pengguna internet di seluruh dunia meningkat secara berkala. Dan seperti yang terlihat pada tabel di bawah, terhitung jumlah pengguna internet di Indonesia pada tahun 2020 yang melebihi 196 juta jiwa, yaitu 72% dari jumlah populasi di Indonesia. Pulau Jawa sendiri masih menduduki posisi pertama dengan jumlah pengguna internet sebanyak 109,5 juta jiwa. Bahkan masih melebihi separuh pengguna internet di Indonesia. Berdasarkan data pengguna internet di Indonesia yang semakin meningkat, memberikan pertanda baik bagi perkembangan bidang industri yang menerapkan sistem digitalisasi, terutama di sektor hiburan. Industri hiburan digital seperti video, layanan streaming musik, dan lain-lain. Namun, terjadinya fenomena pandemi COVID-19 pertengahan Maret 2020 yang lalu, lewat Badan Nasional Penanggulangan Bencana Republik Indonesia yang mengumumkan COVID-19 sebagai bencana nasional dan menetapkan status pandemi di Indonesia. Pandemi COVID-19 di Indonesia mengakibatkan banyak sektor industri yang terdampak terhadap penurunan produktivitas akibat pembatasan sosial berskala besar. Salah satu contoh pembatasan yang dilakukan pemerintah dari adanya dampak pandemi adalah ditiadakannya konser musik untuk menghindari perkumpulan jumlah populasi yang besar di suatu tempat demi meminimalisir terjadinya penularan wabah COVID-19. Oleh karena itu, masyarakat banyak yang beralih ke layanan berbasis digital. Salah satunya industri hiburan digital yang mengalami peningkatan di masa pandemi, yaitu adalah streaming musik digital. Adapun data riset yang dihasilkan oleh Statista periode Juni 2020, nilai industri streaming musik digital di Indonesia pada masa pandemi sebesar 2,1 triliun rupiah. Dan diketahui
bahwa 28% dari total responden merupakan pengguna layanan premium. Aplikasi streaming musik ini sendiri mendapatkan penghasilan dari adanya pengguna yang membeli produk atau berlangganan pada layanan premium. Hal ini disebut dengan model bisnis premium. Model bisnis premium ini mengacu pada produk dan struktur harga yang gratis pada layanan utamanya. Tetapi pendapatan model ini diperoleh dari penjualan konten yang berkualitas dan layanan premium. Model bisnis ini juga diterapkan oleh Spotify. Kemudian pada chart di atas dapat dilihat Spotify masih menjadi platform dengan layanan streaming musik berbayar terbesar secara global pada tahun 2020 berdasarkan data riset dari International Federation Periodical Publisher. Layanan streaming musik digital ini mendominasi 144 juta jiwa pelanggan berbayar premium di pasar musik global. Lalu disusul dengan pesaing utamanya yaitu Apple Music dengan 68 juta pelanggan musik berbayar secara global. Untuk harga premium yang ditawarkan oleh Spotify terbagi menjadi beberapa pilihan. Di antaranya yaitu paket berlangganan individual, paket berlangganan 2 akun, lalu ada premium for family, lalu premium for student dan lain-lain. Kemudian berdasarkan harga yang ditawarkan oleh Spotify, paket layanan tersebut dapat tergolong mahal untuk sebuah kebutuhan sekunder masyarakat yang ingin memenuhi kebutuhan hiburan digital berupa streaming musik dengan fitur yang lengkap dan bebas. Untuk perubahan gaya hidup, pandemi COVID-19 telah memberikan dampak yang besar terhadap perubahan semua aspek kehidupan sehari-hari masyarakat. Yang sebelumnya masyarakat hanya mendengarkan musik ketika mereka memiliki waktu luang, namun selama masa karantina di masa pandemi berjalan, masyarakat lebih banyak menghabiskan waktunya berdiam diri di rumah. Oleh karena itu, konsumsi musik masyarakat meningkat berdasarkan kata data 2020. Pernyataan tersebut dapat mendorong pengguna musik digital untuk membeli layanan premium musik digital, terutama Spotify, karena kebutuhan masyarakat untuk hiburan musik digital yang terbilang tinggi di masa pandemi. Selain itu, selain gaya hidup, persepsi nilai dianggap sebagai perbandingan antara manfaat yang diperoleh pelanggan dari produk yang dibeli dengan biaya yang dikeluarkan. Perusahaan penyedia layanan streaming musik seperti Spotify perlu mengetahui nilai apa yang penting bagi pengguna premium agar penggunanya dapat secara terus-menerus berlangganan pada perusahaannya. Lalu selanjutnya ada pun rumusan masalah yang akan dibahas pada penelitian ini. Yang pertama adalah apakah harga berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian. Yang kedua, apakah gaya hidup berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian layanan premium Spotify. Yang ketiga, apakah persepsi nilai dapat berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian. Lalu juga ada tujuan penelitian yang diharapkan tercapai pada penelitian ini, yaitu untuk mengetahui dan menganalisa apakah harga berpengaruh terhadap keputusan pembelian. Yang kedua, untuk mengetahui dan menganalisa apakah gaya hidup dapat berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian. Yang ketiga, untuk mengetahui dan menganalisa apakah persepsi nilai dapat berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian. Serta ada pun manfaat penelitian ini yang diharapkan memberikan manfaat teoritis dan manfaat praktis. Manfaat teoritis sendiri, saya mengharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat mengenai gambaran penerapan teori suatu keputusan pembelian dalam suatu layanan jasa, serta dapat dijadikan referensi oleh peneliti lain untuk mengembangkan pengetahuan dalam bidang manajemen, khususnya manajemen pemasaran. Kemudian manfaat praktis sendiri, saya mengharapkan tercapainya tujuan dari penelitian ini. Juga memberikan manfaat informasi dan wawasan baru untuk berinovasi kepada pengembang layanan musik digital bermodelkan bisnis premium, terutama Spotify, yang dijadikan objek pada penelitian ini.
Pada penelitian ini saya menggunakan beberapa buku dan jurnal yang telah saya baca dan dijadikan landasan teori untuk memperkuat penelitian ini, yaitu yang pertama untuk variabel Y, yaitu keputusan pembelian, saya menggunakan teori dari Kotler dan Armstrong pada tahun 2016, Kotler dan Keller pada tahun 2016, Skipman dan Canuck pada tahun 2010, lalu ada Ciptono pada tahun 2014. Untuk variabel X1 sendiri, yaitu harga, saya menggunakan teori dari Kotler dan Armstrong pada tahun 2016, Kumar dan Reynolds pada tahun 2018, Sangatji dan Sophia pada tahun 2013, Kotler dan Armstrong pada tahun 2008, Prabaningrum dan kawan-kawan pada tahun 2020. Untuk variabel X2, yaitu gaya hidup, saya menggunakan teori dari Shinta pada tahun 2011, Solomon et al. Pada tahun 2006, Kotler et al. Pada tahun 2018, lalu ada Prasetyo dan Ihalau pada tahun 2004. Lalu untuk variabel X yang terakhir, variabel X3, yaitu persepsi nilai, saya menggunakan teori dari Kotler dan Keller pada tahun 2016, Kotler dan Armstrong pada tahun 2016, Febriana dan Theorida pada tahun 2019, serta Priyansa pada tahun 2016. Untuk penelitian terdahulu, terdapat beberapa penelitian terdahulu yang saya gunakan untuk menjadikan tolak ukur dan referensi peneliti pada penelitian ini. Yaitu yang pertama ada dari Anissa Dwi Ayu Prabaningrum dan kawan-kawan pada tahun 2020. Yang kedua, Satria Bagus Wicaksono pada tahun 2020. Yang ketiga, Stefani J. Lombogia dan kawan-kawan pada tahun 2021. Yang keempat, Komang Arya Yuda dan Dodi Tricayano pada tahun 2021. Yang kelima, Auliana Febriani dan Ermina Theorida pada tahun 2019. Yang keenam, Suharyono dan Ajeng Swasti Astuti pada tahun 2020. Yang ketujuh, Joli Aziz dan kawan-kawan pada tahun 2020. Yang kedelapan, Hans Christian Yulianto dan Augustinus Nicolas Silbrandis Orow pada tahun 2021. Yang kesembilan, Ibrahim Kirchhoffer dan kawan-kawan pada tahun 2020. Yang ke-10 ada Teresa Fernandez dan Joao Guerra pada tahun 2019. Kemudian, adapun model penelitian atau kerangka pemikiran untuk menjadikan gambaran secara ringkas mengenai rancangan penelitian ini. Model penelitian ini dibuat untuk jelas hubungan antara variabel-variabel independen terhadap variabel dependen. Dalam penelitian ini yang berupa harga, gaya hidup, dan persepsi nilai sebagai variabel independen dan keputusan pembelian sebagai variabel dependen. Kemudian ada hipotesis yang merupakan suatu dugaan sementara terkait hubungan antara dua variabel atau lebih untuk diuji kebenarannya berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan dan didukung oleh teori yang telah disebutkan. Ada pula hipotesis dari penelitian ini. Yang pertama, H1 diduga harga berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian. Yang kedua, H2 diduga gaya hidup berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian. Yang ketiga, H3 diduga persepsi nilai berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian. Untuk pengukuran variabel yang pertama yaitu keputusan pembelian, yaitu variabel dependen Y, saya menggunakan 5 indikator yang dikemukakan oleh Kotler dan Armstrong pada tahun 2016, yaitu pilihan produk, pilihan merek, pilihan penyalur, waktu pembelian, dan jumlah pembelian. Untuk variabel X yang pertama yaitu harga, saya menggunakan 4 indikator yang dapat diukur menurut Kotler dan Armstrong pada tahun 2008, yaitu keterjangkauan harga, kesesuaian harga dengan kualitas, kesesuaian harga dengan manfaat, dan daya saing harga. Untuk variabel X yang kedua, yaitu gaya hidup, menurut Prasetyo dan Ihalau, indikator gaya hidup terbagi menjadi 3, yang diantaranya yaitu activity, interest, dan opinion. Untuk variabel X yang ketiga, yaitu persepsi nilai, dimensi persepsi nilai sendiri terdiri dari 4 aspek utama, yaitu emotional value, social value, functional value, dan value for money.
Kemudian untuk populasi yang digunakan pada penelitian ini yaitu konsumen yang pernah menggunakan layanan premium pada aplikasi streaming musik Spotify yang bernomisili di Kota Depok. Untuk metode penentuan sampel yang digunakan oleh saya ialah non-probability sampling dengan jenis purposive sampling. Purposive sampling sendiri adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu, yang berarti pengambilan sampel dilakukan dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu yang sesuai dengan maksud dan tujuan penelitian. Kemudian lalu parameter sampel pada penelitian ini yaitu yang pertama responden minimal berusia 17 tahun. Yang kedua responden beraktivitas atau berdomisili di daerah Kota Depok. Yang ketiga responden pernah atau sedang menggunakan layanan premium pada aplikasi streaming musik Spotify yang minimal 1 bulan. Untuk jumlah sampel yang diambil dari buku Ferdinand tahun 2014, besaran sampel yang layak digunakan adalah 30 sampai 500 responden. Sampel ini ditentukan besarannya dengan cara jumlah variabel independen dikalikan 25. Karena penelitian ini menggunakan 3 variabel independen, jadi 3 dikali 25. Kemudian besar sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 75 responden. 75 responden ini adalah minimal jumlah responden yang digunakan pada penelitian ini. Kemudian alat uji yang saya gunakan adalah SmartPLS 3.0. Selain itu, kemudian jenis data yang digunakan pada penelitian ini adalah data kuantitatif, di mana data diperoleh, dikumpulkan, dan diolah adalah data yang berbentuk angka ataupun dalam bentuk tulisan yang dipresentasikan dalam bentuk angka. Untuk sumber data yang digunakan pada penelitian ini adalah data primer. Data primer yaitu data yang diambil langsung dari objek penelitian yang diteliti. Untuk teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat kuesioner dengan pertanyaan tertutup. Kuesioner dalam penelitian ini dibuat menggunakan Google Form, di mana dalam aplikasi tersebut berisi pertanyaan serta pernyataan yang berkaitan dengan topik penelitian ini, yang kemudian akan disebarkan melalui beragam sosial media peneliti. Untuk teknik analisis data, yang pertama ada analisis data deskriptif dan inferensial. Analisis data deskriptif di sini bertujuan menganalisis kumpulan data dengan cara mendeskripsikan data tanpa bermaksud menarik kesimpulan untuk digeneralisasi. Analisis data inferensial dilakukan untuk mencari tahu seberapa besar dan seberapa jauh hubungan dari kedua variabel yang dilakukan dengan menggunakan rumus statistik yang berlaku, di mana hasil dari perhitungan tersebut digunakan sebagai dasar informasi dalam sampel terhadap populasi. Kemudian yang kedua yaitu uji validitas. Uji di sini untuk mengetahui kelayakan dan keabsahan berbagai pernyataan untuk mendefinisikan variabel. Uji validitas pada penelitian ini dilakukan dengan menganalisis convergent validity dan discriminant validity. Kemudian yang ketiga uji reliabilitas. Uji reliabilitas ini untuk menunjukkan sejauh mana pengukuran tersebut dapat dilakukan tanpa bias, artinya konsistenan jawaban responden dari waktu. Uji reliabilitas pada penelitian ini dilakukan menggunakan 2 kriteria, yaitu composite reliability dan Cronbach alpha. Kemudian yang keempat ada uji R-square atau uji determinan yang digunakan untuk menilai pengaruh substantif variabel laten dependen tertentu terhadap variabel laten dependen itu sendiri. Yang terakhir ada uji T yang dilakukan untuk mengetahui sejauh mana pengaruh suatu variabel independen atau variabel X secara individual dalam menerangkan variasi pada variabel dependen atau variabel Y. Sekian pemaparan proposal penelitian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf apabila banyak kesalahan dan kesalahan kata. Saya kembalikan kepada MC untuk dilanjutkan. Terima kasih. Baik, terima kasih atas Saudara Raka atas paparannya.
Mungkin berikutnya kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Dimulai dari penguji satu. Silakan untuk Yondes untuk bertanya. Oke, baik, terima kasih. Tadi judulnya, coba lihat ke slide pertama judulnya. Oke, pengaruh harga, gaya hidup, dan persepsi nilai terhadap keputusan pembelian layanan premium pada aplikasi streaming musik Spotify. Tadi dari saya dengar pengambilan tema Spotify karena rankingnya yang di atas. Eh, jadi tolong dijelasin lagi kenapa memilih Spotify. Padahal ada kayak Zoom atau Apple Music tadi bisa diambil juga. Terima kasih. Oke, terima kasih penguji satu atas pertanyaan yang diberikan. Kenapa saya memilih objek penelitian Spotify ini? Yaitu karena Spotify merupakan salah satu layanan streaming musik yang sudah banyak digunakan oleh konsumen penggemar musik dengan fitur-fitur layanan yang lengkap. Selain itu juga fenomena yang terjadi di lingkungan saya yang banyak mengunggah musik favoritnya melalui Spotify. Serta berdasarkan fenomena pandemi COVID-19 yang terjadi pada pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat yang salah satunya adalah ditiadakannya konser musik yang diberlakukan oleh pemerintah. Maka dari itu saya mengambil perpindahan perubahan daya beli masyarakat yang terjadi pada masa pandemi ini. Selain itu juga permasalahan premium Spotify lebih banyak penggunanya yang lebih memilih layanan gratis dibandingkan layanan premium Spotify itu sendiri. Sekian, terima kasih. Oh, jadi dari segi fasilitas dan dari segi layanan premium ya tadi. Iya, dari segi layanan premium yang digunakan oleh penggunanya. Oke. Oke, itu saja dari saja. Terima kasih. Terima kasih penguji satu. Oke, baik. Terima kasih juga untuk penguji satu atas pertanyaannya. Lalu mungkin bisa dilanjut ke penguji dua. Untuk Pak Umam Hanif bisa silakan. Baik, terima kasih moderator. Pertanyaan saya untuk peneliti yaitu kenapa peneliti memilih industri musik pada penelitian ini? Karena masih banyak industri yang lain sebenarnya, nggak hanya industri musik. Terima kasih. Baik, terima kasih penguji 2 atas pertanyaan yang diberikan. Yaitu, jadi kenapa memilih industri musik ya? Saya memilih industri musik sendiri karena pada masa pandemi ini mengalami penurunan. Maksudnya industri musik ini di masa pandemi mengalami penurunan akibat adanya PSBB dan PPKM. Namun sebaliknya industri musik digital ini malah meningkat daya beli masyarakatnya dari sebaliknya industri musik digital ini malah meningkat daya beli masyarakatnya dari hal tersebut. Itulah mengapa saya mengkaji kembali objek industri musik digital ini. Terima kasih. Oke, terima kasih peneliti. Baik, terima kasih untuk penguji 2. Mungkin jika memang tidak ada lagi, saya serahkan ke penguji 3. Pak Hazal bisa dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Tadi kan sama Raka udah dijelasin ya beberapa, cukup banyak. Saya mau nanya dikit aja, kenapa sih pakai variabel persepsi nilai? Baik, terima kasih penguji 3 atas pertanyaannya. Dari variabel persepsi nilai sendiri, saya mengambil variabel ini karena dari gap research yang ada dari penelitian sebelumnya. Karena penelitian sebelumnya disebutkan oleh hasil penelitian sebelumnya dari Juni Priyansyah
disebutkan bahwa persepsi nilai berpengaruh positif terhadap keputusan pembelian konsumen untuk berbelanja online. Selain itu, temuan ini juga didukung hasil penelitian yang dilakukan Handi dan kawan-kawan yang menyatakan bahwa persepsi nilai berpengaruh positif terhadap keputusan pembelian mengenai penelitiannya. Kemudian perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah pada populasi, sampel, dan periode penelitiannya. Terima kasih. Bagaimana untuk penguji 3? Apa pertanyaannya sudah terjawab? Sudah cukup terjawab. Baik, terima kasih. Mungkin karena semua penguji sudah memberikan pertanyaan dan pertanyaannya juga dijawab, sebelum kita mengakhiri sidang proposal pada hari ini, kita akan menentukan apakah proposal ini bisa dilanjutkan atau tidak. Mungkin dari penguji 1 dulu, bagaimana Pak Deus, apakah proposal ini layak untuk dilanjuti? Baik, dari segi presentasi dan materi yang dipaparkan oleh peserta Raka Mulia, menurut saya proposal ini layak untuk dilanjutkan. Baik, terima kasih. Selanjutnya bagaimana untuk Pak Umam sebagai penguji 2? Menurut saya judul ini layak untuk dilanjutkan. Baik, terima kasih. Dan yang terakhir untuk penguji 3, Pak Haza, bagaimana? Menurut saya sih dari persiapan yang matang ya, saya rasa udah cukup sih, udah bisa dilanjutkan. Baik, terima kasih karena memang dari ketiga penguji mengatakan proposal ini layak untuk dilanjutkan, maka Saudara Raka bisa melanjutkan proposal ini hingga nanti skripsi. Mungkin dengan nanti bisa konsultasi dengan dosen pembimbingnya apa saja yang harus diperbaiki dan bagaimana untuk melanjutinya. Oke, karena sidang proposal pada hari ini sudah selesai. Terima kasih untuk kepada tim penguji yang telah hadir dan juga terima kasih kepada peserta yang telah memaparkan proposalnya. Mungkin sekian dari saya. Mohon maaf atas kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.